Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita akan membahas soal latihan D, faktor dan pembuat nol polinomial pada soal penerapan konsep. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 88 sampai 89 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 4, jika Px tunjukkan bahwa P tersebut untuk memfaktorkan Px secara lengkap. Karena di sini diketahui P negatif 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 3. Dengan menggunakan metode Horner, X-nya negatif 3. Koefisien dari polinomial untuk X pangkat 4 adalah 1, X pangkat 3 negatif 2, X pangkat 2 negatif 13, X 14, dan konstantanya adalah 24. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, negatif 3 dikali 1, negatif 3, negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5, negatif 3 dikali negatif 5, 15, negatif 13 ditambah 15, 2, negatif 3 dikali 2, negatif 6, 14 ditambah negatif 6, 8. Negatif 3 dikali 8, negatif 24. 24 ditambah negatif 24, 0. Selanjutnya, untuk P2 sama dengan 0. Yang ini kita bagi dengan 2. X sama dengan 2. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. 2 dikali 1, 2, negatif 5 ditambah 2, negatif 3. 2 dikali negatif 3, negatif 6. 2 ditambah negatif 6, negatif 4. 2 dikali negatif 4, negatif 8. 8 ditambah negatif 8, 0. Sisanya adalah 0. Sehingga Px sama dengan X pangkat 4 negatif 2, X pangkat 3 negatif 13, X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 24. Kalau kita faktorkan, yaitu X negatif 3 sehingga X ditambah 3. Pemfaktorannya adalah X ditambah 3 dikali dengan X sama dengan 2, yaitu X dikurangi 2. X dikurangi 2 dikalikan hasilnya, yaitu yang ini, X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 4. X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 4, ini kita faktorkan. X ditambah 3, X dikurangi 2. Untuk menjadi X pangkat 2, tentu X dikali X. Untuk menjadi 4, yaitu 1 dikali 4. Karena di sini negatif 3, maka yang besar yang negatif. Yang kecil 1 positif. Maka ini adalah pemfaktorannya. Nomor 5, faktorkan Px sama dengan, ini adalah polinomialnya secara lengkap. Kita perhatikan 18. 18 itu kita dapatkan 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Dengan cara mencoba-coba, kita bagi dengan 1, 2, atau 3. Saya langsung bagi dengan 2. Dengan cara metode Horner, X sama dengan 2. Kita bagi dengan 2. Polinomialnya X pangkat 3, konstantanya adalah 5. X pangkat 2, negatif 28. X 45 dan koefisiennya negatif 18. Kita jumlahkan. 5 turun ke bawah. 2 dikali 5, 10. Negatif 28 ditambah 10, negatif 18. 2 dikali negatif 18, negatif 36. 45 ditambah negatif 36, 9. 2 dikali 9, 18. Negatif 18 ditambah 18, 0. Sehingga pemfaktoran Px sama dengan 5X pangkat 3 dikurangi 28X
kuadrat ditambah 45x dikurangi 18. Karena di sini x sama dengan 2, maka pemfaktorannya x dikurangi 2. Dikalikan hasilnya yang ini 5x pangkat 2 dikurangi 18 ditambah 9. Ini kita faktorkan. Kalau kita kesulitan pemfaktorannya, di sini kita menggunakan metode Horner karena 9 itu sama dengan 1 dikali 9 dan 3 dikali 3. Saya menggunakan yang ini dengan menggunakan metode Horner dibagi dengan x sama dengan 3. Koefisiennya yaitu 5, negatif 18, 9. 5 turun ke bawah, 3 kali 5, 15. Negatif 18 ditambah 15, negatif 3. 3 dikali negatif 3, negatif 9. 9 ditambah negatif 9, 0. Sehingga Px sama dengan x dikurangi 2 dikalikan dengan x dikurangi 3 dikalikan hasilnya yaitu 5x dikurangi 3. Maka ini adalah pemfaktorannya. Nomor 6. Dari ketiga grafik pada gambar di bawah ini, manakah yang merupakan grafik fx? X ditambah 1 kuadrat dikali dengan x dikurangi 1 kuadrat. Di sini kelihatan bahwa x ditambah 1 itu sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya adalah negatif 1,0. Selanjutnya, x dikurangi 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah 1,0. Dari ketiga grafik ini ternyata sama-sama memotong di titik 1,0 dan negatif 1,0. Kita harus ingat sifat 2.1. Untuk fx ini, kita perhatikan x-nya. Di sini fx-nya untuk yang pertama x pangkat 2 dikali dengan x dikurangi 1 pangkat 2, paling besar adalah x pangkat 2 atau x pangkat 4. Karena pangkat 4 adalah n-nya berpangkat genap. Sedangkan a-nya adalah lebih besar dari 0. Maka kelakuan grafiknya adalah mengarah ke kiri atas dan ke kanan atas. Yang menyerupai ini adalah poin A. Nomor 7, diberikan 3 fungsi polinomial yaitu fx, gx, dan hx. Dari ketiga fungsi tersebut, manakah yang grafiknya ditunjukkan seperti gambar di bawah ini? Jelaskan alasannya. Untuk fx, x-nya kita keluarkan sehingga dikali dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Ini kalau kita faktorkan, x 6 itu 2 dikali 3. Karena di sini 6-nya adalah negatif, maka salah satunya negatif. Karena b-nya adalah positif, maka yang besar yang positif. Yang kecil negatif atau 2-nya negatif. Sehingga pembuat nolnya x sama dengan 0, x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Di sini x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Untuk fx, x-nya berpotongan di titik 0. Benar. X sama dengan 2. Benar. X sama dengan negatif 3. Benar. Yang fx kemungkinan benar. Sekarang yang gx, negatif x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 6x. Kita faktorkan, di sini mengandung unsur x, kita keluarkan negatif x-nya sehingga dikali dengan x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Ternyata hampir sama dengan fx, yaitu negatif x. Kalau kita faktorkan, x dikurangi 2, x ditambah 3. Titik potongnya juga sama, x sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan negatif 3.
Yang membedakan di sini untuk A-nya, koefisien dari X pangkat 3 adalah lebih kecil dari 0. Sedangkan pada Fx, A-nya lebih besar dari 0. Untuk Hx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X. X-nya kita keluarkan. X di sini X pangkat 2 dikurangi 4. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 0 dan X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Atau X pangkat 2 sama dengan 4, sehingga X sama dengan plus minus 2. Di sini salah, sehingga Hx tidak bisa kita gunakan. Kemungkinan yang benar adalah Fx dan Gx. Kita harus ingat sifat 2.1. Karena di sini pangkatnya ganjil, kita perhatikan grafik yang berpangkat ganjil. Untuk Fx, karena A-nya lebih besar dari 0, maka fungsinya adalah ke kiri bawah, ke kanan atas. Grafiknya tidak sesuai, sehingga yang F adalah salah. Sekarang yang G, A-nya lebih kecil dari 0. Fungsinya kiri atas, kanan bawah. Maka ini adalah grafik Gx. Kalau kita gambar dengan menggunakan aplikasi Desmos, ini adalah fungsi Fx dan ini adalah fungsi Gx. Sehingga grafik ini adalah fungsi Gx. Nomor 8, carilah polinomial berderajat 4 yang pembuat nolnya adalah negatif 3, 0, 1, dan 4. Yang koefisien X pangkat 2-nya adalah 11. Maka persamaan polinomialnya Px sama dengan A dikali. Di sini ada angka 0, maka X dikali dengan di sini angka negatif 3. Maka X ditambah 3. X di sini ada angka 1, berarti faktornya adalah negatif 1. X di sini pembuat nolnya adalah 4. Karena positif, maka di sini X dikurangi 4. Kita kalikan AX, X dikali X, X kuadrat, X kali negatif 1, ditambah 3X, 2X plus 2X. 3 dikali negatif 1, negatif 3. X dikurangi 4. Kita kalikan terlebih dahulu. AX, X dikali dalam kurung ini menjadi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 3X. Sekarang yang negatif 4 kali X pangkat 2, negatif 4X pangkat 2, negatif 4 dikali 2X, negatif 8X, negatif 4 dikali negatif 3, positif 12. Kita kalikan dengan X, A dikali X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 2 ditambah 12X. Kita sederhanakan. A dikali X pangkat 4 yang pangkat 3, 2X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3, negatif 2X pangkat 3. Yang pangkat 2, 3X pangkat 2 dikurangi 8X pangkat 2, negatif 11X pangkat 2. Di sini sisanya ditambah 12X. Diketahui bahwa koefisien X pangkat 2-nya adalah 11. Padahal di sini negatif 11. Sehingga A-nya adalah negatif 1. Agar ini menjadi 11X pangkat 2. Karena A sama dengan negatif 1, maka Px sama dengan negatif 1 dikali X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 11X pangkat 2 ditambah 12X. Kita kalikan. Negatif 1 dikali X pangkat 4, negatif X pangkat 4, negatif dikali negatif, positif 2X pangkat 3, negatif kali negatif, positif 11X pangkat 2
Negatif kali positif, negatif 12x. Maka ini adalah polinomialnya. Nomor 9, jika x ditambah 2 dan x dikurangi 3 adalah faktor dari px, tentukan nilai a dan b. Kita bagi dengan menggunakan metode Horner. Di sini x ditambah 2, maka x sama dengan negatif 2. Koefisien dari p, x pangkat 3-nya 2, x pangkat 2-nya a, x koefisiennya adalah b, dan konstantanya 18. Kita jumlahkan. 2 turun ke bawah, negatif 2 dikali 2, negatif 4. Ini kita tambahkan, a ditambah negatif 4 atau a dikurangi 4. A dikurangi 4 dikalikan negatif 2, negatif 2a, negatif dikali negatif, positif 8. Ini kita jumlahkan, negatif 2a ditambah b ditambah 8. Ini kita kalikan dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2a, positif 4a. B dikali negatif 2, negatif 2b. 8 dikali negatif 2, negatif 16. Ini kita jumlahkan, 4a dikurangi 2b, 18 ditambah negatif 16, positif 2. Karena ini adalah faktor, seharusnya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 4a dikurangi 2b ditambah 2 sama dengan 0. Atau 4a dikurangi 2b sama dengan negatif 2. Ini adalah persamaan pertama. Faktor yang kedua, x dikurangi 3. Maka x sama dengan 3. Kita menggunakan metode Horner. Pembaginya adalah 3. Koefisiennya yaitu 2, a, b, dan 18. Kita jumlahkan. 2 turun ke bawah. 3 kali 2, 6. Ini kita jumlahkan, a ditambah 6. Dikalikan 3, 3a ditambah 18. Ini kita jumlahkan, 3a ditambah b ditambah 18. Kita kalikan 3. 3a kali 3, 9a ditambah b kalikan 3, 3b. 18 dikali 3, 54 ditambah 54. Ini kita jumlahkan, 9a ditambah 3b, 18 ditambah 54, 72. Padahal harusnya sama dengan 0, karena ini adalah faktornya. Sehingga persamaannya menjadi 9a ditambah 3b ditambah 72 sama dengan 0. Atau 9a ditambah 3b sama dengan negatif 72. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, 4a dikurangi 2b sama dengan negatif 2, dan 9a ditambah 3b sama dengan negatif 72. Kita eliminasi b-nya. Di atas kita kalikan 3, yang bawah kalikan 2. 4 kali 3, 12a, dikurangi 2b kali 3, 6b, sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6. 9a dikali 2, 18a, 3b kali 2, positif 6b, sama dengan negatif 72 dikali 2, negatif 144. Ini kita jumlahkan, 12a ditambah 18a, 30a, negatif 6b ditambah 6b, 0, negatif 6 ditambah negatif 144, negatif 150, sehingga a sama dengan negatif 5. Kita substitusi ke persamaan pertama, 4a dikurangi 2b sama dengan negatif 2. 4, a-nya adalah negatif 5, dikurangi 2b sama dengan negatif 2. Yang ini, negatif 20 dikurangi 2b sama dengan negatif 2. Negatif 2b sama dengan negatif 20 dipindah menjadi positif 20. Negatif 2 ditambah 20, 18.
sehingga B sama dengan negatif 9. Nomor 10. Sebuah peti kemas memiliki panjang 1 meter lebih dari 2 kali lebarnya. Jadi diketahui di sini panjangnya yaitu 1 meter lebih, berarti 1 ditambah 2 kali lebarnya, 2L. Untuk lebarnya kita simbolkan dengan L, sedangkan tingginya 2 kali lebarnya, tingginya 2L. Jika volume peti kemas 936 meter kubik, volumenya 936 meter kubik. Tentukan luas permukaan. Yang ditanya luas balok. Kita jawab, volume rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya sama dengan 936, panjangnya 1 ditambah 2L, lebarnya L, tingginya 2L. Sama dengan 936, L dikali 2L, 2L pangkat 2, kita kalikan dengan 1, 2L pangkat 2, ditambah 2L pangkat 2 dikalikan 2L, 4L pangkat 3. Sehingga kita dapatkan persamaan 4L pangkat 3 ditambah 2L pangkat 2, yang ini pindah ke dua sebelah, dikurangi 936 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ini kita faktorkan. Untuk mendapatkan 936, bisa 1 dikali 936, 2 dikali 468, kalau 3 dikali dengan 312, kalau 4 dikali 234, kalau 6 dikali dengan 156. Kalau kita substitusi nilai L-nya 1, 2, 3, 4, dan 6, yang memenuhi syarat adalah L-nya sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan L sama dengan 6 meter. Sehingga panjangnya sama dengan 1 ditambah 2L. 1 ditambah 2 dikali 6, 2 kali 6, 12 tambah 1, 13 meter. Sedangkan tingginya 2L. 2 dikali lebarnya 6. 2 kali 6, 12 meter. Sehingga luas permukaan rumusnya 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 dikali panjangnya 13, lebar 6 ditambah panjang 13, tingginya 12 ditambah lebarnya 6, tingginya 12. Sama dengan 2 dikali 13 dikali 6, 78 ditambah 13 dikali 12, 156 ditambah 6 dikali 12, 72. Sama dengan 2 dikali 306. Sehingga luasnya adalah 2 dikali 306, 612 meter kubik. Demikian pembahasan soal penerapan konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.